Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Komang Sri Hermaliani. Di sini kakak akan menjelaskan tentang konsep bilangan pecahan. Saksikan dan dengarkan dengan baik ya. Oke, kita mulai adik-adik, yaitu konsep pecahan. Pengertian bilangan pecahan. Pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional, yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Bentuk umum pecahan A per B, di mana A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Bagian yang diarsir atau yang berwarna kuning memiliki besar bagian dari keseluruhan bagian lingkaran. Oleh karena itu, pecahan dapat diartikan juga sebagai perbandingan bagian dari keseluruhan. Gambar di samping jika dalam bentuk pecahan adalah 3/8. Bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Pecahan biasa. Tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni dan tidak murni. 7/5 merupakan pecahan tidak murni. Mengapa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Selanjutnya, 10/21 merupakan pecahan murni karena pembilang kurang dari penyebutnya. Yang kedua, bentuk-bentuk pecahan yaitu pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, atau bilangan pecahan yang lebih besar dari 1. Jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan gabungan antara sebuah bilangan bulat dengan sebuah pecahan biasa. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara sebagai berikut. Misalnya, pecahan campuran 1/1/2 terdiri atas bilangan bulat 1 dan bilangan pecahan 1/2. Ubahlah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya 2, jumlahkan pembilangnya. Seperti gambar di sini, 1/1/2 sama dengan 2/2 ditambah 1/2. Jumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa juga dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu 1/2 dapat dicari dengan 1 dikali 2 ditambah 1/2 yang menghasilkan 3/2. Contoh lainnya, 2/1/4 dapat dicari dengan 2 kali 4 ditambah 1 yang per 4. 2 kali 4 tambah 1 yang itu 9. 9/4. Selanjutnya, bentuk-bentuk pecahan yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma, 4/5 dan 1/4 merupakan contoh bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa. Permasalahan. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Berikut penyelesaiannya. Penyelesaian pertama.
Langkah pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5. Angka di belakang koma adalah 1, yaitu angka 5. Langkah kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Langkah ketiga, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Langkah keempat, tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah 1. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Begitu seterusnya. Langkah kelima, tulis bilangan pecahan. Pecahan desimal 0,5 dapat diubah menjadi 5/10 berdasarkan langkah 1 sampai langkah 5. Bilangan 0,5 dapat diubah menjadi pecahan 5/10 atau 1/2. Selanjutnya pecahan persen. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda seperti di gambar ini, yang berarti per 100, 70%, 50%, 30%, 20%, dan 10% merupakan contoh penulisan persen. 70% juga merupakan bentuk pecahan. 70% dapat ditulis dan disederhanakan menjadi 7/10. Berapa persenkah pecahan 2/10? Kita dapat mencarinya dengan 2 kali 10 per 10 kali 10, yang hasilnya 20/100, yang menghasilkan 20%. Berapakah persenkah pecahan 17/25? 17 kali 4 25 kali 4. Jadi kita patokannya yang di bawah. Agar mendapat 100, yaitu lihat di 25 dikali 4 menghasilkan 100, otomatis yang di atas yang 17 itu juga dikali 4. Maka hasilnya 68/100. Menjadi persen yaitu 68%. Ayo mencoba soal berikut. Ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. 6 1/12. Jawabannya 6 1/12 dapat kita cari yaitu 6 kali 12 ditambah 1/12 yang menghasilkan 73/12. Contoh soal selanjutnya. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. 8/20. 8/20 kalikan penyebut dan pembilang dengan 5, sehingga 8 kali 5/20 kali 5 yang menghasilkan 40/100. Dan menjadi desimal, 40 dibagi 1 yaitu 0,4. Jadi kita intinya tuh pembilangnya harus 100. Jadi yang di atas ikut dia dikali 5. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. 2/100. 2/100 sama dengan 2%. 15/50. 15/50 sama dengan 15 kali 2, 50 kali 2, 50 kali 2 sama dengan 100. Jadi di atasnya, jadi 15 ikut dikali 2. Yang menghasilkan 30/100. Jadi menjadi 30%. Ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. 24%. 24% menjadi 24/100, yang 24 dibagi 100 yaitu 0,24. 38%
38% sama dengan 38/100. 38 dibagi 100 menghasilkan 0,38. Sebuah kue dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Hendra memakan 2 bagian. Nilai pecahan bagian yang dimakan Hendra adalah, jawabannya 2/10, karena memakan 2 bagian dari 10 potong kue tersebut. Jadi, sekian penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik suka mendengarkannya, bisa mengerti dan menikmati penjelasan tersebut. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekian video penyampaian materi dari kakak. Tolong di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.